Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu laha. Kepada Ustadz Sayaf yang mengundang saya atas nama Muslim Charity, jazakumullah khairan katsira, dan yang saya hormati. Kemudian kepada para pengurus panti, nyuwun ngapunten Pak Ustadz, mboten apa namanya, ya, semuanya yang saya hormati. Kemudian kepada teman-teman relawan pengurus Muslim Charity yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para adik-adik santriwan dan santriwati lembaga panti asuhan Rene yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini. Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa berkumpul, ditambah alhamdulillah tadi Ustadz Sayaf menyampaikan bahwa sore hari ini kita diberi nikmat akan makan-makan. Mudah-mudahan nanti makan yang kita makan ini berbarokah, dan mudah-mudahan nanti menjadi wasilah bagi kita untuk bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah donasi dan diberikan kepada kita semuanya, mari bersama-sama kita mulai untuk mendoakan kepada donatur. Mudah-mudahan dengan amal ibadahnya yang telah menyedekahkan sebagian hartanya untuk kita, untuk bisa kita nikmati, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal kebaikan, kemudian menyebabkan beliaunya diberkati, hartanya diberkati, keluarganya diberkati, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan menjadi wasilah untuk semakin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ewan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, untuk mengisi momen spesial pertemuan kita sebelum kita menikmati hidangan, saya diminta Ustadz Sayaf untuk menyampaikan nasihat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara haknya orang Muslim dari orang Muslim yang lain adalah faidastansahtum fansahhu. Kalau kamu dimintai nasihat, maka berilah nasihat. Karena saya dimintai oleh Ustadz Sayaf, ya saya berikan saja. Nanti mudah-mudahan nasihat yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat saya pribadi yang menyampaikan, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Saya mengawali majlis nasihat kita pada sore hari ini dengan membaca satu ayat dari surat Ali Imran ayat 103 yang mudah-mudahan semuanya sudah hafal semuanya. 102 kelebihan 1.
Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Wasiat takwa atau nasihat takwa itu sudah nasihat puncak. Jadi kalau ada orang minta tolong aku dinasihati gitu, maka nasihat yang paling baik itu adalah nasihat takwa. Ittaqullah. Apa tadi nasihatnya? Ittaqullah. Ini nasihat, ini kita pegang kata-kata ini. Jadi kalau nanti kita dimintai orang untuk memberikan nasihat, nasihat yang paling baik, paling sempurna itu adalah ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu takwa ya, karena insya Allah kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, sudah paham semuanya. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah Allah menambahkan dengan haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ini penting. Kata-kata sebenar-benar takwa ini perlu kita garis bawahi. Mohon maaf mas-mas dan mbak-mbak, ustaz sekalian, karena banyak orang yang merasa bertakwa tetapi ternyata takwanya itu belum mentok. Dan ini kita perlu mengevaluasi ya. Tahu mentok ya, bukan mentok ya. Jadi ada orang yang bertakwa tapi takwanya tipis-tipis. Tipis-tipis. Namanya muttaqin kaleng-kaleng. Orang yang bertakwa tapi takwanya kaleng-kaleng, gitu. Bukan orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Lah ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa itu benar-benar takwa, tidak kaleng-kaleng, tidak main-main. Lah kemudian Allah SWT masih menambahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Nah ini hari ini kita bertakwa, insya Allah. Allahumma amin. Ya. Hari ini kita bertakwa. Tapi mohon maaf, siapa yang bisa menjamin bahwa besok pas kita mati tetap bertakwa? Tidak ada jaminan. Orang itu kalau masih hidup itu segala kemungkinan itu ada. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi. Ada salah seorang sahabat Nabi dulunya. Bahkan dia ikut bermajlis bersama Nabi, muridnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek logika kita kan, orang yang menjadi muridnya Rasul itu kan sudah pasti masuk jannah, sudah pasti menjadi orang yang terbaik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kan harusnya begitu. Tapi ternyata tidak. Makanya wasiat Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun ini perlu kita pikirkan. Kalau dulu ada orang yang menjadi orang dekatnya Rasul kemudian matinya kafir,
Orang yang dekat dengan Nabi, muridnya Nabi, satu majlis dengan Nabi, matinya kafir. Nah kita ini bukan muridnya Nabi, bukan ahli majlisnya Nabi, jaminan masuk surga belum dapat, jaminan diridhoi Allah juga belum dapat, ya kan? Ya kan? Berarti peluang mati kafirnya lebih besar. Waliyadzubillah. Maka di situ pentingnya kita menjaga ketakwaan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, para asatidzah semuanya, yang menjadi perhatian dalam hidup kita adalah bagaimana kita ini menjaga selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga untuk selalu bertakwa kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang mufasir yang terkenal, yang kitab tafsirnya sering dipakai dalam kajian-kajian. Yang putra, kitab tafsirnya Ibnu Katsir judulnya apa? Kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Yang bisa jawab tak kasih hadiah 10.000. Yang putra, yang putri, kitab tafsirnya Ibnu Katsir judulnya apa, Mbak? Pernah dapat belum? Belum. Oh iya, kalau belum. belum ya. Kitab tafsirnya Ibnu Katsir namanya Al-Qur'anul Azim. Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat 102 dari surat Ali Imran itu, beliau mengatakan, hafidhu alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum. Jagalah untuk selalu mengamalkan Islam di waktu kalian sehat dan di waktu kalian sejahtera. Hari ini kan kita sehat, hari ini kita sejahtera, aman, tentram, sentosa. Ketika kita sehat dan ketika kita aman, sentosa ini, kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan, hafidhu alal Islam, jagalah agar kamu memelihara keislaman. Agar apa? Litamutu alaihi, agar kamu bisa mati dalam keadaan Islam. Kemudian beliau mengatakan di akhir paragraf, sesungguhnya man asya ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Saya ulangi ya. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Pak sopir yang setiap harinya nyopir, pagi berangkat nyopir, pulang malam, besok pagi berangkat nyopir lagi, pulang malam. Kira-kira peluang matinya lebih besar di jalan tabrakan atau mati di atas ranjang? Peluang mati di atas jalan kecelakaan atau mati menyopir itu lebih besar daripada mati di atas ranjang. Pemain bola yang setiap saatnya berlatih bola di lapangan,
Pagi main bola, siang main bola, malam main bola, tidur pun ngeloni bola, mimpi bola. Peluang matinya kira-kira mati di lapangan sama mati di rumah, besar mana? Besar mati di lapangan. Orang yang setiap harinya pakai HP miring, nah HP gini kan aman, nah HP gini kan bahkan udah beda nih. Ya, oke. Tahu ya HP miring ya? Ngapa? Nge-game. Orang yang setiap saatnya mengisi waktunya dengan nge-game, bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi kan gitu. Karena bangun tidur nge-game, ngantuk tidur lagi. Bangun tidur nge-game lagi, ngantuk tidur lagi. Kan gitu. Itu kira-kira peluang matinya lebih besar pas dia main game atau pas sholat? Main game. Iya kan? Gitu. Maka orang itu akan besar kemungkinan mati di atas kebiasaannya. Maka alhamdulillah di sini ketika kita sehat, ketika kita dalam kondisi aman, kalau kita membiasakan kebaikan-kebaikan Islam, sholat 5 waktu terjaga, baca Qur'annya dibiasakan pagi sore, wirid-wiridnya dijaga, sering puasa sunnah entah Senin Kemis atau Nyawal. Sudah ada yang selesai puasa Syawal, Pak? Mas, ada yang sudah selesai puasa sunnah Syawal 6 hari? Belum. Putri? Atau belum mulai? Atau belum tahu? Ya. Ketika kita sehat, ketika kita aman, kita membiasakan diri untuk menjaga amal-amal soleh, maka kemungkinan mati dalam keadaan mengamalkan soleh, beramal dengan amal soleh, itu lebih besar dibanding mati di luar amal soleh. Mungkin Mbak Mas pernah nonton video ada orang pas sholat tahu-tahu meninggal, ada orang pas adzan tahu-tahu meninggal, ada pas ngisi pengajian tahu-tahu meninggal. Degan. Aku pasti sengaja orang mati ya Allah. Ya nggak apa-apa kan, bahagia Pak. Ya kan begitu. Pas khotbah tahu-tahu meninggal. Kok bisa begitu? Karena memang dalam kehidupan hariannya dia banyak membiasakan begitu. Setiap hari menjaga untuk pelaksanaan adzan terus, maka peluang mati pas adzan lebih besar. Setiap hari menjaga sholat terus, mati pas dalam keadaan sholat itu lebih besar. Begitu juga orang yang membiasakan diri dengan kebatilan, membiasakan diri dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka peluang mati di medan dosa pun juga lebih besar. Waliyadzubillah. Maka di sini setelah bulan Ramadan selesai, kalau di bulan Ramadan insya Allah kebiasaan amal soleh itu baik, sholat 5 waktu terjaga. Saya tadi baca di depan tembok sini ada tulisan sholat wajib berjamaah bonus 27 pahala. Iya kan, ada kan tulisannya gitu? Di mana? Di atas etalase itu kan? Itu Masya Allah itu. Ada motivasi luar biasa. Sholat wajib berjamaah bonus 27 pahala. Mau hanya di masjid. Mau ada hanya di masjid. Kita ketika Ramadan alhamdulillah sholat 5 waktu insya Allah terjaga. Baca Quran alhamdulillah ada yang khatam sampai 4 kali 25 juz. Luar biasa. Ada yang apalagi lah amal soleh yang lain.
Lah, amal soleh yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan itu jangan sampai kemudian kita berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, bagaimana kebiasaan itu masih kita laksanakan? Kalau kita pengen wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berat memang. Berat. Untuk membiasakan diri bisa menjaga amal soleh itu berat. Maka di akhir nasihat saya, setelah saya memberikan nasihat kepada semuanya termasuk saya sendiri untuk bersama-sama menjaga kebiasaan amal baik, saya nasihatkan untuk selalu membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat namanya Utsman, bukan Utsman bin Affan. Dalam sebuah riwayat bukan Utsman bin Affan, hanya Utsman saja. Ada Utsman bin Affan, ada Utsman bin Mahzum, ada Utsman yang lain. Sahabat Utsman ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Wahai Rasul, syariat Islam itu banyak sekali. Ada sholat 5 waktu, ada berbakti kepada orang tua, ada berbuat baik kepada sesama, ada infak, ada macam-macam. Dullani ala amalin atasabbasu bihi. Tunjukkan satu perbuatan kepada saya yang bisa menjadikan saya ini kuat untuk menjalankan syariat. Biar saya sholat 5 waktunya bisa mudah berjamaah. Biar saya bisa rutin membaca Al-Quran setiap hari. Saya bisa sering-sering datang ke majelis pengajian. Biar saya selalu semangat ikut Ustadz Sayaf Muslim Charity, menggali dana, bakti sosial, dan lain sebagainya. Intinya biar saya bisa istiqomah dalam beramal soleh. Apa jawabannya? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di penghujung nasihat saya, mari bersama-sama kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membiasakan diri kalau pas jalan itu sambil baca la ilaha illallah, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, la haula wala quwata illa billah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, astagfirullahaladzim, dan seterusnya. Kebiasaan-kebiasaan yang mudah itu, nah nanti kita biasakan, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa selalu mengamalkan Islam, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam amal soleh, dan mudah-mudahan Allah mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi firhamhu wa anta khairur rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.